Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Noi dari channel Noi Indut ya. Kali ini Noi mau nge-react satu video yang berjudul Di Indonesia Permaisuri Jepang Bisa Ketawa Lepas. Warga Jepang kaget dan bersyukur. Loh, ada apa ya di Indonesia sampai permaisuri Jepang bisa ketawa lepas? Emangnya waktu di Jepang beliau tidak bisa ketawa lepas gitu ya? Oke, kita lihat videonya ya. Diketahui bahwa Permaisuri Owada Masako berada di Indonesia bersama Kaisar Hironomiya Naruhito dalam kunjungan resmi kenegaraan dari tanggal 17 Juni Oke. 2023 hingga 23 Juni 2023. Kunjungan resmi pertama kali yang dilakukan Kaisar Naruhito semenjak beliau naik tahta di tahun 2019 kemarin. Kunjungan pertama ya ke Lalu, Indonesia. kenapa kok Permaisuri Masako sulit untuk tertawa lepas? Seorang staf senior Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang menuturkan bahwa memang sang permaisuri perlu dibantu dalam memperdalam kepercayaan dirinya, serta tengah Oh, menjalani percepatan pemulihan kesehatan dirinya sebagai seorang permaisuri. Diharapkan bahwa hmm. kunjungan internasional seperti ini bisa meningkatkan kondisi beliau. Oh, jadi kurang percaya Kenapa sih diri emangnya ya? permaisuri Masako? Latar belakang memburuknya kondisi Permaisuri Masako diakibatkan depresi yang sempat dialami oleh beliau. Oh, karena depresi ya. Permaisuri Masako mengalami depresi semenjak beliau menghadapi berbagai tekanan sebagai anggota Kekaisaran Jepang yang baru. Udah Masako pasti ya. Owada ialah Udah pasti permaisuri yang kalau berlatar masuk belakang ke rakyat biasa. keluarga. Beliau Rakyat ialah biasa. seorang lulusan Universitas Harvard yang bekerja di pemerintahan Jepang sebagai diplomat. Kekaisaran Jepang merupakan kekaisaran tertua yang masih terbilang konservatif di kehidupan rumah tangganya. Golongan Hmm. konservatif masih dominan pengaruhnya di istana dan lingkup pemerintahan. Seorang rakyat biasa yang dinikahi kaisar tentu Ih, cantik menjadi banget ya sorotan waktu bagi mudanya. kaum konservatif. Ya, mungkin karena kultur shock ya, dari kehidupan yang Kultur biasa shock. aja beralih ke Bener. kehidupan istana dengan segala aturannya yang ribet. Ribet nggak bayang Kekaisaran ya. Jepang memiliki sebuah masalah krusial yang tengah dihadapi, yaitu krisis penerus tahta, di mana tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup keluarga kaisar. Semenjak menikah Hmm. dengan Naruhito, beban melahirkan anak laki-laki berada di pundak Masako. Keadaan memburuk Hmm. ketika Masako melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun Oh, 2001 yang jadi diberi ini yang nama bikin Putri depresi Aiko. mungkin ya. Dari tahun 2004 hingga tahun 2014, Masako jarang terlihat di publik karena beliau didiagnosa mengalami adjustment disorder, sebuah gangguan emosi dan perilaku akibat tekanan-tekanan yang dialami. Tekanan pun berkurang Hmm. setelah adiknya Kaisar Naruhito, yaitu Pangeran Fumihito, punya anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Hisahito yang lahir di tahun Hmm. 2006 kemarin. Nah, pecah telur juga tuh. Setelah 41 Pecah tahun, telur. tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup Kekaisaran Jepang. Aman deh ya, Hmm. ada penerus kekaisaran juga akhirnya. Dari Lalu, anak apa adiknya sih yang tadi ya. ditemukan oleh Permaisuri Masako di Indonesia sehingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Nah, pas kunjungan ke Indonesia ini, Permaisuri Masako terlihat di beberapa momen di Jakarta bersama Kaisar Naruhito. Namun, ketika sang kaisar bertandang ke Yogyakarta, Permaisuri Masako tidak mendampinginya dan tetap di Jakarta. Dikarenakan ya tadi, masalah kesehatan. Hmm. Di tanggal 20 Juni sore, beliau menghadiri acara pameran bersama Ibu Negara Riana. Bersama Ibu Hmm. Negara Indonesia, Permaisuri Jepang mengikuti rangkaian acara, melihat demonstrasi pembuatan kain batik tulis dan pameran macam-macam kain batik. Permaisuri terlihat antusias melihat demonstrasinya dan Hmm. berlama-lama di pameran kain batik sembari aktif bertanya-tanya dan berkomunikasi dengan Ibu Negara Riana. Di tengah asiknya sang permaisuri,
salah seorang staf pemandu menawarkan permaisuri untuk mengenakan batik celup tradisional khas Indonesia. Oh, disuruh Dan pakai ya. kenakanlah kain batik pilihan Oh kepada iya, beliau. ketawa ya. Lalu dengan senyum lebar, sang permaisuri tertawa lepas bersama ibu negara Riana Oh, dan girang para banget ya, hadirin. bahagia. Dengan balutan kain batik yang indah. Momen itu sontak membuat kaget para staf bagian rumah tangga kekaisaran. Setelah 21 tahun, sang Hmm, permaisuri baru bisa ketawa lepas ketika setelah berada di 21 Indonesia setelah menggunakan kain batik khas kita. gara-gara batik. Entah karena permaisuri Masako merasa bahagia menggunakan kain batik khas kita atau merasa tersentuh dengan pengalaman selama berada di Indonesia. Hingga seorang staf Hmm, badan rumah tangga kekaisaran berkata, "Inilah pertama kali aku melihat senyum lepasnya seperti itu. Syukurlah." Di Indonesia, Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako kedatangannya disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Basuki. Mulyono dan dijamu oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Secara khusus, Hmm, Kaisar Naruhito tanpa didampingi Permaisuri Masako mengunjungi Yogyakarta yang disambut dan dijamu langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam lawatannya, mereka mengunjungi beberapa tempat antara lain Museum Nasional, Keraton Yogyakarta, Candi Borobudur, dan Balai Teknik Sabo Yogyakarta. hmm. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang berita Permaisuri Masako ini? Kira-kira apa ya yang beliau rasakan hingga bisa ketawa lepas? Padahal di negaranya mah gak pernah kayak gitu loh beliau. Tulis di komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share konten ini bila dirasa bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu. Jadi ternyata permaisuri Jepang itu selama ini mengalami apa krisis kepercayaan diri ya, dikarenakan beberapa hal termasuk melahirkan seorang anak laki-laki, karena di sebuah kerajaan atau kekaisaran gitu ya memang harus ada penerus, yaitu seorang anak laki-laki. Nah, tanggung jawabnya ini dibebankan kepada uh, Permaisuri Masako ini, tapi ternyata Permaisuri Masako tidak melahirkan anak laki-laki, jadi dia malah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Aiko ya. Nah, selama itu mungkin ya Permaisuri itu depresi gitu ya. Gimana sih ya, namanya berasal dari rakyat biasa, lalu masuk ke lingkungan kerajaan gitu ya, kekaisaran ya, dengan aturan-aturan yang udah nggak kebayang ya, repot gitu ya. Kebayang nggak sih ya, kita orang biasa terus masuk ke lingkungan itu ya, kelihatannya dari luar emang enak gitu ya, hidup mewah gitu, tapi ya segala sesuatu tuh kalau aturannya terlalu ribet ya, serasa kemerdekaan kita agak terbatas gitu ya, dibatasin. Kayaknya emang lebih enak jadi orang biasa ya guys ya. Nggak kebayang sih kalau jadi orang-orang kayak gitu gitu. Pantas aja ya Permaisuri Masako mengalami depresi berat ya. Ya pertama beban yang disuruh lahirin anak laki-laki, terus kedua ya lingkungan kekaisaran itu ya kan kayak gimana gitu. Tapi setelah adik dari Kaisar Naruhito itu punya anak laki-laki, agak lega dah gitu ya, pecah telur juga kata Mimin ya. Jadi nggak terlalu berat bebannya gitu. Nah, waktu berkunjung ke Indonesia Permaisuri Masako setelah 21 tahun ya kurang merasakan kebahagiaan gitu ya. Pada akhirnya beliau bisa tertawa lepas waktu berkunjung ke Indonesia, ngebatik bareng Bu Iliana ya. Dan lebih senangnya lagi ketika Permaisuri disuruh pakai baju batik pilihan yang bagus ya. Nah, pas disuruh pakai tuh Permaisuri kayaknya girang banget gitu ya. Tertawanya lepas gitu ya. Nah, staf badan kekaisaran juga bilang begitu. Kalau bahasa kitanya mah alhamdulillah gitu ya. Bersyukur banget akhirnya Permaisuri bisa tertawa juga gitu ya. Itulah ya guys ya. Lebih enak jadi orang biasa. Kayak no ya, mau ketawa kapan aja bebas. Punya duit nggak punya duit ya happy terus. Ya begitu ya. Memang semakin tahta harta kita semakin banyak, beban juga semakin berat ya guys ya. Bersyukurlah kita yang ya hidup biasa-biasa aja lah ya. Oke, kiranya sampai di dulu video reaksi dari Noi.
Terima kasih banyak buat kalian yang udah sempetin mampir. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video ya selanjutnya. Bye bye.